بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيتها الأخوات والطالبات, para santriwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita. Kemudian salawat dan salam tak lupa senantiasa kita haturkan atas baginda sallallahu alaihi wasallam, nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarga beliau, para sahabat beliau dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak beliau hingga hari kiamat kelak. Kita masuk pada hadis yang berikutnya di dalam kitab Riyadhus Shalihin pada bab al-yaqin wa tawakkul. Kita akan baca hadis yang ke-81 atau hadis yang ke-8 dari bab al-yaqin wa tawakkul. Baik. قال المؤلف رحمه الله تعالى الحديث الواحد والثمانون حديث yang ke-81 عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمر بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي التيمي رضي الله عنه وهو وأبوه وأمه صحابة رضي الله عنهم قال نظرت إلى أقدام المشركين ونحن في الغار وهو على رؤوسنا فقلت يا رسول الله لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا فقال ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما متفق عليه. Sebelum kita mengambil faedah atau penjelasan dari hadis yang ke-81, kita menyelesaikan sedikit faedah beberapa fiqh hadis dari hadis yang ke-80 dari doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan, ya, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita doa Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fadwadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Baik. Beberapa faedah dari hadis ini, yang pertama adalah istihbabu ta'limun nas. Istihbabu ta'limin nas al-khaira wa haddihim ala qawlihim. Dianjurkannya untuk mengajarkan orang lain tentang kebaikan
Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini setiap kebaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada para sahabat. Ini menunjukkan bagaimana kasih sayang yang Nabi sallallahu alaihi wasallam miliki dan kecintaannya kepada umatnya. Setiap kebaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti ajarkan kepada kita. Tidak ada yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sembunyikan. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma taraktu syai'an yuqarribukum ila Allah illa waqad bayyantuhu wa amartukum bihi." Tidak ada suatu amalan yang mendekatkan kalian kepada Allah, amalan baik yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala cinta, melainkan aku telah jelaskan kepada kalian. Oh, ini baik. Ini dia. Ini bacaan kalian. Ini zikir yang kalian harus baca. Aku jelaskan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada kalian, wa amartukum bihi, dan aku perintahkan kalian untuk melakukannya. Jadi tidak ada satu syariat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam terima dan disembunyikan. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki sifat amanah, terpercaya, menyampaikan amanah, menyampaikan apa yang beliau dititipkan kepadanya, karena syariat ini adalah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan kepada umatnya, dan Nabi menyampaikan. Begitu juga kita sebagai umat Rasul sallallahu alaihi wasallam, jangan ada di antara kita menyembunyikan satu kebaikan atau satu ilmu. Kalau kita ditanya dan kita mengilmuinya, cepat ajarkan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengancam, man su'ila an ilmin fakatamahu, barang siapa yang ditanya tentang satu ilmu kemudian dia sembunyikan. Ditanya, tahu enggak doanya ini? Dia enggak kamu bukan kelompokku. Ya kamu bukan orang sekampungku. Disembunyikan. Ya, fakatamahu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fakatamahu, dia sembunyikan. Uljima yaumal qiyamati bilijamin min nar, maka kelak di hari kiamat dia akan dipasangkan pada mulutnya tali kekang dari api neraka. Bayangkan, ya, mulutnya ini akan dikekang, ditaruhkan rantai atau sejenisnya tali yang diambil dari neraka, itu yang dipakai untuk mengekangnya. Ini bagi orang-orang yang menyembunyikan kebaikan. Dan ingat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man dalla ala khairin kana lahu min al-ajri mithlu ajri man tabi'ah ghaira la yanqusu min ujurihim syai'a. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang menunjukkan orang pada suatu kebaikan, satu amalan baik, mengajarkan kepada orang lain satu amalan baik, maka baginya pahala dan pahala orang-orang yang mengikutinya melakukan kebaikan tersebut. Kita ajarkan kepada anak-anak yang kecil atau adik-adik kalian di rumah, ajarkan doa setelah wudu, doa makan, doa-doa sehari mereka, kemudian mereka lakukan. Itu pahalanya kembali kepada kita yang paling pertama atau orang yang mengajarkan kepada mereka. Atau ada di antara amalan yang tidak ada orang yang melakukannya. Misalkan tidak ada orang yang suka saling memberikan hadiah, bersedekah. Kita yang memulai lagi, kita yang menghidupkannya, diikuti lagi oleh orang lain dan orang yang banyak, maka kita mendapatkan pahala menghidupkan amalan yang baik tersebut, dan juga amalan orang-orang yang mengikuti kita melakukan kebaikan tersebut. Jelas? Para santriwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makanya yang berkaitan dengan kebaikan harus bersegera. Begitu juga wa haddihim ala qawlihi, dan menyuruh mereka untuk melakukannya.
Setelah kita ajarkan, ya, ajarkan adik-adiknya nanti di rumah doa sehari-hari, doa bangun tidur, doa mau tidur, ajarkan mereka doa-doa yang pendek. Ya, setelah diajarkan mereka hafal, terus suruh mereka untuk menjaganya seperti itu. Faedah yang berikutnya, ihtimamul Islam bi kulli syu'unil hayati wa umuril ibadati wa umuril ibadi fi yaqdhatihim wa naumihim wa hayatihim wa mautihim. Hadis ini menunjukkan bagaimana besarnya perhatian Islam pada perkara kehidupan kita sebagai manusia. Bayangkan, Islam mengajarkan kita perkara-perkara yang berkaitan dengan apa amalan-amalan yang kita lakukan kalau kita terjaga. Apa amalan yang harus kita jaga tatkala kita akan tidur dan bangun tidur lagi. Begitu juga apa amalan-amalan yang berkaitan dengan hidup kita ini dan persiapan untuk kematian kita ini. Semuanya diperhatikan oleh Islam, dan tidak ada agama yang sedetail Islam memperincikan, kemudian mengajak dan memerintahkan kita untuk menjaga amalan-amalan yang baik tersebut. Ya, bayangkan Islam mengatakan apa? Nabi SAW mengatakan, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu ada berapa? Bid'un wa sittun, afwan. Bid'un wa sittuna syu'bah. Ada 60 sekian cabang. Ya, iman tersebut. Fa'a'laha qawlu la ilaha illallah. Iman yang paling tinggi adalah mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Wa adnaha, yang paling rendah, imatatul adha 'anit tariq. Menyingkirkan gangguan orang di jalan. Durikah, beling, batu atau sesuatu yang akan mengganggu orang lewat harus disingkirkan. Ya, dan Nabi mengatakan wal haya'u syu'batun minal iman, dan rasa malu itu adalah bagian dari iman. Bayangkan, tidak ada agama yang sedetail Islam menjelaskan kepada umat tentang kebaikan tersebut, walaupun kebaikan itu suatu yang remeh, yang kecil. Ya. Dan Nabi juga mengatakan la tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin talib. Jangan remehkan kecilnya perkara yang ma'ruf. Ya, jangan remehkan. Namun itu bagian dari perkara yang ma'ruf, perkara kebaikan, jangan diremehkan. Berusaha untuk menjaganya, berusaha untuk mengerjakannya. Walaupun sekedar kita bermanis muka dengan muka yang ceria ketika berjumpa dengan saudara-saudari kita. Ya, dan banyak lagi hadis dari Rasulullah SAW yang menunjukkan bagaimana sayangnya Islam, perhatian Islam dan detailnya Islam menjelaskan kepada manusia tentang kebaikan yang bermanfaat untuk dunia terlebih akhirat mereka. Yang ketiga, al-Islamu huwa dinul fitrah as-salimah. Al-Islamu huwa dinul fitrah as-salimah wa bidzalika tashhadu al-uqulu al-mustaqimah. Agama Islam adalah agama fitrah yang lurus, ya, yang selamat dari kesyirikan, yang bersih dari khurafat, yang bersih dari kemaksiatan. Oleh sebab itu, tashhadul uqulu al-mustaqimah. Oleh sebab itu, akal yang lurus pasti akan mengakui tentang
kebaikan Islam. Ya. Orang yang berakal pasti menerima kalau Allah Subhanahu wa taala ada. Orang yang berakal, orang yang waras pasti menerima Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan mereka. Pasti mereka mengakui Allah yang memberikan mereka rezeki. Lantas setelah itu mereka pasti akan mengikhlaskan ibadah kepada dan untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Ini kalau orang yang memiliki akal yang lurus, akal yang sehat. Kemudian yang berikutnya, istihbabul ittija'i ala syaqqil ayman. Dianjurkannya atau sunnahnya, ya hukumnya sunnah untuk apa? Tidur di atas lambung yang kanan. Berbaring memulai dari bagian kanan. Jangan sembarangan. Mulainya saja, ya. Di awal kita berbaring, hendaknya apa? Kita berbaring di atas lambung kanan ini. Ya, bukan dengan cara telungkup ataupun hadap kiri ataupun dengan cara terlentang. Ya, namun dengan cara berbaring di atas lambung kanan. Jelas? Kemudian yang berikutnya, ahlul imani, orang-orang yang beriman, yalja'una ila Allah Ta'ala fi jami' ahwalihim. Mereka akan mengembalikan segala sesuatu atau mereka akan cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala pada semua keadaan mereka. Mereka bersedih, mereka akan mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengangkat kesedihan mereka. Tatkala mereka mendapatkan kesulitan, kesusahan, musibah, mereka mengembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga tatkala mereka bahagia, mereka tidak lupa, mereka ingat kepada Allah, semuanya ini milik Allah, semuanya ini pemberian Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berkehendak untuk apa? Mengambil dan menghilangkan apa yang Ia berikan kapan Dia mau. Ya, makanya di dalam musibah apapun, Nabi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang ditimpa musibah, ujian, petaka, bencana, ya, mereka mengatakan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah dan kepada Allah kita akan dikembalikan. Ya, dan Nabi mengatakan lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma faltasbir wal tahtasib. Nabi mengatakan apa? Bagi Allah Subhanahu wa taala apa yang Ia ambil, dan milik Allah apa yang Ia berikan kepada kita. Karena semuanya milik Allah, kapan Dia ambil terserah Allah. Kita tidak bisa menolak, kita tidak bisa menggerutu, dan tidak boleh. Wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma, dan segala sesuatu di sisi Allah memiliki batas-batas waktunya. Waktunya hilang, waktunya diambil, waktunya mati, waktunya habis. Ada waktu-waktunya. Ya, oleh sebab itu kita disuruh untuk bersabar dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara orang yang beriman, mengembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk pada hadis yang ke-81 dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang nama beliau adalah Abdullah bin Uthman ibn Amir ibn Umar ibn Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib al-Qurashi at-Taimi radhiyallahu anhu, wa huwa wa abuhu wa abuhu wa ummuhu sahabatun radhiyallahu anhu. Dia, bapaknya dan ibunya adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau mengatakan, nazartu ila aqdamil musyrikin. Aku melihat, ya, telapak kaki orang-orang musyrikin yang mengejar Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah dari
Makkah ke Madinah. Yang menemaninya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Dia melihat kaki-kaki orang-orang musyrikin yang mengejarnya. Wa nahnu fil ghari, dan ketika itu kami berada di sebuah gua. Wa hum ala ru'usina, dan mereka berada di atas kepala kami. Ya, beliau Abu Bakar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di bawah. Dan orang musyrikin ini lewat di atas kepala mereka. Faqultu, kemudian Abu Bakar mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah orang musyrikin itu pergi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, law anna ahadahum nadhara tahta qadamaihi, seandainya ada dari mereka yang mau melihat ke telapak kaki mereka, ke kaki-kaki mereka, seandainya ada satu orang yang menoleh ke bawah saja, la abasarana, maka dia akan melihat kita akan terlihat, ya, kita akan tertangkap. Faqala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tenang dan menenangkan Abu Bakar mengatakan apa? Ma dhannuka ya Aba Bakrin bithnain Allahu thalithuhuma ma. Bagaimana perasaan kamu wahai Abu Bakar, ya, dengan dua orang yang di dalam ghar, ya, yang di dalam gua. Perasaan kamu kita hanya berdua. Allahu thalithuhuma, namun hakikatnya Allah yang ketiga. Allah yang menjaga kita. Kita serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana tenangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dalam keadaan yang begitu mencekam, yang begitu membahayakan, Nabi dengan tenang. Kenapa? Karena urusannya semuanya dikembalikan kepada Allah. Seandainya Allah menakdirkan dia akan celaka, maka tidak akan ada yang bisa menolong. Begitu juga Allah tidak mentakdirkan Nabi dan Abu Bakar tidak celaka, dia akan selamat, maka tidak akan ada yang bisa mencelakainya. Itu yang diyakini oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita sebagai umatnya harus mengikuti apa yang diyakini oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada takdir. Ya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Allah Subhanahu wa taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abdullah bin Abbas, wa'lam annama akhta'aka lam yakun liyusibak wa ma asabak lam yakun liyukhti'ak. Ketahuilah, ya, nasihatnya kepada Abdullah bin Abbas, ketahuilah, annama akhta'ak lam yakun liyusibak, apa yang tidak mengenaimu tidak menjadi penyebab engkau akan celaka, engkau akan dimudaratkan, maka tidak akan bisa menimpamu. Sesuatu yang Allah tidak takdirkan untuk kita mendapatkan musibah dengan sebab tersebut, Allah Subhanahu wa taala tidak akan bisa mencelakai kita. Wa ma asabak lam yakun liyukhti'ak. Begitu juga apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah menjadi penyebab kita akan mendapatkan kemudaratan, maka tidak akan bisa siapapun, ya, dari makhluk di muka bumi ini, malaikat, para nabi, para rasul, para raja-raja, atau orang-orang yang dikatakan sebagai ulama sekalipun tidak akan bisa menolak apa yang Allah Subhanahu wa taala telah takdirkan. Makanya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini iman umat Islam. Ini iman dari umat Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengembalikan segala perkaranya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Muttafaqun alaih. Di antara faedah dari hadis yang ke-80 yang pertama, manqabatu Abi Bakr radhiyallahu anhu
fi suhbatihi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi hijratihi min Makkah ila al-Madinah. Hadis ini menunjukkan keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Abu Bakar, di mana Abu Bakar dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah dari kota Makkah menuju Madinah. Kemudian yang kedua, syiddatu isfaq Abi Bakar radhiyallahu anhu wa mada hubbihi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa khawfihi alaihi wa 'ala ar-risalati min al-a'da. Hadis ini menunjukkan bagaimana belas kasihan yang tinggi yang dimiliki oleh Abu Bakar. Ya. Kemudian begitu juga kecintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak main-main. Ketika hijrah itu bukan dia sekedar ikut mendampingi Rasulullah SAW berjalan saja. Bukan sekedar itu. Atau sekedar membawa bekal-bekal perjalanan bersama Rasul. Bukan sekedar itu. Tapi beliau sudah siap untuk mati bersama Rasul SAW. Siap untuk membela Rasul SAW mati-matian. Seandainya ada orang yang mau mencelakai Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, siap mati, dan ini suatu yang tidak mudah. Ya. Sekarang cinta enggak kita kepada orang tua? Cinta? Lantas ketika orang tua kita sakit atau meninggal, ada enggak yang mau ikut dikuburkan? Ada? Enggak ada. Atau ada enggak mau yang mau ikut mati? Ada? Nggak ada. Gimana pun kecintaan kita kepada orang yang kita cintai dari manusia selain Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita tidak akan menemaninya untuk mati. Ya, seorang suami atau seorang istri mengatakan, "Ya habibi, ay sayang, aku nggak bisa hidup tanpamu. Sebentar aja." Ya, tidak bisa hidup tanpamu. Suaminya meninggal, sebentar juga mulai dandan, ya, yang seperti itu, ya. Tapi ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan sekedar menemani jalan, menemani untuk membawa bekal, tapi siap untuk membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mati-matian. Seperti itu, siap mati, siap mengorbankan kehidupannya untuk membela Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa khaufihi alaihi wa 'ala risalati min al-a'da, dan bagaimana kekhawatiran Abu Bakar atas Rasul sallallahu alaihi wasallam, atas kecelakaan yang akan menimpa Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia sangat khawatir. Ya. Begitu juga atas risalah yang diemban oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari musuh-musuh Islam. Kemudian yang ketiga, wujubut thiqati billahi azza wa jal, wajibnya untuk thiqah billah, untuk percaya ya 100% dengan Allah Subhanahu wa taala. Serahkan urusan kita semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah kita ikhtiar, berusaha, berdoa dan melalui sebab-sebab, hasilnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal itmi'nan ila riayatihi, kemudian merasa tenang, dan kita harus berusaha menenangkan diri. Kalau kita ini di bawah naungan Allah, pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala, wa inayatihi ba'da badl juhdi fi akhdhil haytah wal hadar. Tentunya dengan cara apa? Setelah kita melalui sebab-sebab ataupun melakukan ya usaha untuk apa? Misalkan usaha untuk tidak celaka, atau usaha untuk mendapatkan suatu yang kita impi-impikan, suatu yang kita dambakan.
kita sekarang mengatakan kita sebagai penuntut ilmu menginginkan ilmu yang banyak, menginginkan pemahaman yang baik, memahami Al-Quran, memahami sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lantas bagaimana caranya? Tentunya dengan belajar. Ya, dengan belajar, dengan banyak berdoa. Begitu juga dari suatu keburukan. Kita sudah berhati-hati. Ya, misalkan pada kita berada di tempat yang agak curam. Kita sudah berusaha berhati-hati. Toh Allah mentakdirkan kita jatuh. Ya udah. Ya. Tapi orang yang bagaimana? Orang yang gegabah mengalah, jalan udah. Kalau ditakdirkan jatuh, enggak dah. Tidak bisa. Hati-hati. Ya, pegangan yang kuat. Apa yang bisa dipegang? Misalkan ada tali, ada apa? Ya. Kalau gelap pakai senter. Kalau takdirnya kita jatuh sudah. Tidak bisa. Jelas ini? Kemudian yang terakhir, syaja'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tatminihi lil qulubi wan nufus. Syaja'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tatminuhu lil qulubi wan nufus. Keberanian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam memiliki syaja'ah, keberanian, tidak penakut. Ya. Lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ketika Abu Bakar dengan begitu khawatirnya mengkhawatirkan keselamatan Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengkhawatirkan keadaan orang-orang musyrikin yang kalau mereka menoleh saja akan melihat dan tentunya akan mencelakai mereka berdua. Rasul sallallahu alaihi wasallam menenangkan Abu Bakar. Ya, tenang. Kita tidak berdua, Allah bersama kita. Allah yang menjaga kita. Allah yang akan membela kita. Untuk menenangkan hati beliau. Kemudian yang berikutnya, wujubul hijrati min daril kufri ila daril Islam. Wajibnya berhijrah, berpindah dari negeri kafir menuju negeri Islam. Ya. Wajib hijrah sampai sekarang. Ya, kalau dikhawatirkan akan berpengaruh pada keimanan kita, pindah lebih baik. Baik. Ini beberapa faedah dari hadis yang ke-81. Wallahu taala a'la wa a'lam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan amal saleh, serta memberikan kita taufik untuk mengamalkan faedah-faedah ilmu yang sudah kita pelajari. Wassallallahu wasallam ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.